Halo Velas, ketemu lagi dengan saya di acara Dwi Haryanto Channel. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi cerita tentang 3 pertanyaan yang sering muncul pada saat kita dilakukan interview. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya pada saat saya melakukan interview ataupun pengalaman saya saat saya melakukan interview terhadap orang. Nah, pastinya kita seneng kan kalau kita itu dipanggil interview sama recruiter ataupun HR. Tapi akan jadi masalah kalau kita itu tidak mempersiapkan diri. Kira-kira apa aja pertanyaan yang akan muncul pada saat kita interview. Jadi di sini saya sudah merangkum dari beberapa interview yang sudah saya lewatin. Saya merangkum itu ada 3 pertanyaan yang sering muncul pada saat interview. Yang pertama itu biasanya interview akan menanya kepada kandidat itu untuk memperkenalkan diri dari si kandidat tersebut. Sebenarnya apa sih tujuan dari interviewer itu menanyakan hal ini? Yang pertama adalah interviewer itu ingin berkenalan dan menciptakan suasana rileks. Kenapa? Karena para kandidat itu pada saat pertama bertemu itu tentunya pasti ada rasa gugup ya dan ada rasa tidak tenang ataupun nervous. Jadi si interviewer itu ingin menciptakan suasananya itu lebih rileks dan tentunya ingin berkenalan ya. Karena kalau nggak kenal juga nanti mau ngobrolnya dia susah. Kemudian yang kedua adalah interviewer itu ingin mendapatkan kesan dari si kandidat dengan waktu yang cukup singkat, tapi interviewer berharap si kandidat itu bisa menjelaskan tentang diri dia sendiri itu secara jelas. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari si interviewer itu? Nah, yang pertama adalah kita jawabnya dengan waktu yang singkat, padat, dan relevan. Jadi kalau misalkan di sini kita ditanya jelaskan tentang diri Anda, mungkin kita bisa fokus saja terhadap nama kita, kemudian background pendidikan kita, dan juga experience ya. Kalau misalnya kita punya experience tentang pekerjaan yang ingin kita lamar, itu juga boleh kita sampaikan sehingga itu memberikan penekanan yang kuat kepada interviewer bahwa kita qualified. Nggak usah kita bercerita misalnya hobi kita apa, kemudian makanan kesukaannya apa. Itu penting tapi terlalu bertele-tele. Jadi mungkin strike to the point bahwasanya memang kita itu cocok dengan pekerjaan ini. Kemudian yang kedua yang sering kali muncul, kenapa tertarik dengan pekerjaan ini? Ini kayak pertanyaan, lo tuh layak nggak sih sebenarnya untuk kerja dengan posisi ini? Itu sih yang sebenarnya di-expect oleh si interviewer. Jadi interviewer itu pengen tahu kecocokan background dengan pekerjaan yang di-apply oleh si pelamar. Jadi selain ingin tahu tentang kecocokan, interviewer juga pengen tahu tentang keseriusan si kandidat itu dalam menjawab ataupun dalam mendaftar pekerjaan tersebut. Jadi kita nggak perlu tanya kenapa tertarik, ya karena saya hobi mancing, maka saya cocok dengan pekerjaan ini. Mungkin bisa lebih spesifik terhadap skill yang teman-teman miliki. Misalnya teman-teman pengen mendaftar menjadi seorang sales marketing. Jadi mungkin teman-teman bisa menjelaskan skill yang kalian miliki, misalkan selling skill yang pernah kalian ikut training ataupun ikut pernah di pekerjaan sebelumnya, kemudian educational background. Misalnya kalau kalian daftar sales marketing dan kalian adalah lulusan marketing di salah satu universitas, maka itu akan sangat relevan ya, bahwasanya background dengan pekerjaan yang dilamar itu sangat sesuai. Kemudian passion. Nah, gimana cara menunjukkan passion di sini adalah dengan cara menjawab itu dengan serius dan meyakinkan. Artinya teman-teman memang mencintai atau menyukai pekerjaan yang akan kalian jalanin. Misalnya seorang sales itu akan banyak traveling atau akan banyak up country keluar kota dan teman-teman siap bersedia ataupun teman-teman juga bisa mencocokkan itu dengan keahlian ataupun skill yang teman-teman miliki. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya apa sih tujuan dari interviewer itu menanyakan kelebihan dan
kekurangan, kalau kita nanti cerita kelebihan kita dianggap sombong. Kemudian kalau kita jawab kekurangan nanti dianggap nggak percaya diri. Bukan itu teman-teman. Jadi interviewer itu ingin kandidat itu mengenal karakter dari kandidat itu sendiri. Jadi intinya si kandidat itu mengenali diri dia sendiri itu seperti apa. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita bisa menjelaskan kelebihan kita secara terukur. Misalnya kita orang yang teliti, misalnya kita jawab kita orang yang teliti. Nah, kita bisa jelaskan apa evidence atau proof yang mengatakan bahwasanya kita teliti. Misalnya kita pernah menjadi seorang bendahara. Jadi kita bisa jelaskan pada saat menjadi bendahara itu kita tidak pernah mengalami uang itu minus ataupun uang itu berlebih, dan kita punya pembukuan yang sangat teratur dan itu bisa dibuktikan dengan laporan keuangan yang cukup jelas. Itu membuktikan bahwa kita punya strong point bahwa kita teliti. Kemudian kalau kita ditanya kekurangan, itu sebisa mungkin jangan melakukan humble bragging. Artinya di sini adalah misalnya kita menceritakan kekurangan kita, tapi pada ujungnya kita menceritakan tentang kelebihan kita. Misalnya adalah kita orang yang sangat emosional. Jadi karena emosional saya itu, saya menjadi orang yang tegas, kemudian orang yang disegani oleh bawahan saya ataupun lainnya. Itu tidak relevan ya teman-teman. Jadi kalau kita di sini menceritakan kekurangan bukan berarti kita nggak percaya diri, tapi yang paling penting adalah corrective actionnya, apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kita memang emosional, pernah kita melakukan emosional, tapi sudah meminta maaf dengan orang yang kita marahin, kemudian kita melakukan corrective action bahwasanya pada saat meeting selanjutnya ataupun pada saat pertemuan selanjutnya kalau misalnya emosional siap untuk dilakukan denda ataupun yang lainnya. Jadi ini menekankan bahwa kita itu melakukan perbaikan pada diri kita. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman-teman secara garis besar 3 pertanyaan yang sering muncul pada saat dilakukan interview. Tentunya ini tidak menjamin bahwasanya semuanya akan muncul seperti ini, tapi secara garis besar mungkin 80% interviewer itu akan menanyakan hal-hal ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang mencari pekerjaan diberikan keberuntungan untuk mendapatkan pekerjaan. Amin. Terima kasih. Jika dirasa channel saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan komen untuk memberikan semangat untuk saya. Thank you.